Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin al-mayamin. Para tamu Allah di malam ijabah, malam Lailatul Qadar ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita harus benar-benar fokus dan bermunajat memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa vertikal kita dan dosa horizontal kita. Dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dihadirkan dalam bentuk sebuah penyesalan atas apa yang telah kita lakukan. Dan untuk menyesali dosa-dosa kita, kita perlu menghadirkan film hidup kita dalam sekejap, lalu kita membayangkan bahwa nanti suatu saat akan ada pemutaran film layar tancap raksasa begitu di akhirat yang akan dilihat oleh semua manusia, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para maksumin. Dan di malam inilah kita punya kesempatan, diberi kesempatan untuk mengharapkan agar perilaku-perilaku buruk yang kita sendiri malu bila itu ditayangkan untuk dihapus dengan permohonan ampun yang sangat serius. Tidak sebagaimana kita bila memohon ampun di hari-hari lain, karena bila orang tidak beruntung di malam ini maka dia akan sulit untuk beruntung di hari-hari lain. Jadi ibarat orang kalau tidak bisa membeli pakaian atau barang dengan harga diskon, lebih sulit lagi dengan membelinya dengan harga normal. Karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan apa yang Allah berikan kepada kita dari kesempatan, kesehatan, waktu yang tersedia bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah. Tentu banyak sekali dosa kita kalau dibandingkan dengan permohonan maaf kita tidak sebanding, tapi dengan keikhlasan waktu yang sedikit itu sudah cukup untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Selain kita juga memohon menyesali perbuatan dosa kita, kita juga harus berikrar mengganti perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Tidak cukup hanya minta ampun tapi tidak bertekad untuk mengganti perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik yang kita lakukan itu berhubungan dengan apa yang berhubungan dengan makhluk, sesama makhluk, dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk mengganti perbuatan buruk yang berhubungan dengan hak orang lain itu mau tidak mau kita harus mendapatkan ampun, maaf dari sesama. Akan sulit kita mendapatkan maaf dari Allah bila kita tidak mendapatkan maaf dari orang yang kita ambil haknya. Ada dua dosa yang cukup dengan minta maaf kepada seseorang. Ada dosa yang kita tidak bisa cukup minta maaf, menunggu malam hari raya kemudian kita lahir batin gitu, kemudian tanggungan hutang segala macam bisa selesai, tidak bisa selesai. Itu harus dijadwal ulang pembayaran hutangnya, kecuali bila sudah dibebaskan. Begitu juga hak sosial lainnya. Setelah kita minta maaf kepada orang yang kita ganggu atau kita ambil haknya, tidak cukup kemudian dengan itu dimaafkan. Kita juga harus minta maaf kepada Allah karena sudah mengganggu hambanya. Jadi jangan lupa, kalau kita sudah minta maaf lahir batin kepada sesama, tetap juga harus minta maaf kepada Allah karena kita sudah mengganggu hambanya. Dan banyak sekali perbuatan dosa yang kita lakukan kita tidak sadar. Kalau dosa yang kita tahu ya itu gampang, tapi kalau dosa yang kita tidak tahu
itu sulit. Maka dari itu kita harus minta ampun atas semua dosa yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Karena yang kita tahu sedikit, banyak sekali dosa yang kita tidak tahu. Contoh, seseorang mungkin memarkir mobil di trotoar tujuannya untuk mengambil uang di ATM yang paling cuma 3 menit. Tiba-tiba ada orang yang kebetulan di jalan terhalang di trotoar itu, dan karena terhalang di jalan itu dia berpindah dari trotoar ke jalan aspal. Jalan aspal yang padat dengan mobil, akhirnya dia ketabrak. Dia mengalami aneka penyakit, mungkin juga berefek terhadap kehidupannya, terhadap nafkahnya, terhadap kesempatan untuk bertahan hidup. Orang itu kembali dalam waktu 3 menit, kembali lagi parkir mobilnya dan mengambil mobilnya dan jalan, seolah tidak terjadi apa-apa, padahal sudah terjadi pembunuhan. Dan banyak yang kita lakukan, sekedar kita menyapa, menanya orang, senyum atau menunjukkan wajah tidak nyaman kepada orang bisa berefek terhadap kehidupan seseorang. Salah nanya, kita tanya, menyapa orang nggak bisa dengan kata lembut, hanya tanya, kamu kok sakit? Padahal orang tidak sakit, hanya karena dia tidak mampu mengucapkan kata yang baik yang bisa memberikan injeksi vitamin untuk dia bisa makin optimis, makin semangat. Inilah yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita yang kita tidak sadar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan di malam Lailatul Qadar ini kita bersih-bersih semuanya, dan doa yang kita lakukan bersama mudah-mudahan keikhlasan setiap orang yang hadir bisa menambal ketidak doa-doa yang lain. Ikhwan dan akhwat sekalian, pada malam Lailatul Qadar ini kita berusaha untuk memahami hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasanya kurang serius dalam keimanan, dalam spiritualitas karena disibukkan oleh berbagai macam kegiatan-kegiatan yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya di malam ini kita harus sadar bahwa kita ini sebuah titik yang sangat kecil di tengah altar wujud yang sangat luas. Kita sering dihadapkan pada fakta-fakta di mana kita tidak berdaya, tidak mampu mengatasi masalah, sulit. Nah, itu kita selesaikan malam ini dengan memperkuat tawakal, memperkuat keberserahan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang kita alami selama kita punya iman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Masalah demi masalah, kesehatan, keuangan, apapun itu sudahlah merupakan konsekuensi dari kehidupan kita di dunia yang penuh dialektika ini. Bahwa apapun yang kita alami selama didasarkan pada iman dan tawakal serta ikhtiar, tidak ada yang hilang. Ilaihi yarfa'ul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Jadi semua ucapan baik, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Setiap kalimat yang indah itu akan melambung kepada Allah. Wal amalus salihu yarfa'u, dan Allah mengangkat perbuatan-perbuatan yang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesempatan yang baik. Di malam ini saya memilih tema untuk disampaikan kepada kita semuanya tentang takhalli dan tahalli. Takhalli itu diartikan membersihkan sesuatu yang kotor, sementara tahalli itu mengisi, menghiasi, jadi mengeluarkan yang kotor. Tahalli arti sederhananya adalah memasukkan sesuatu yang baik. Kalau kita tahu ilmu itu adalah menyingkap sesuatu, ada 3 macam ilmu yang umum. Ilmu yang kita tangkap dengan indera untuk mengetahui benda-benda. Jadi dengan mata kita melihat aneka warna, dengan telinga kita menangkap aneka suara dan bunyi, dengan lidah kita menangkap aneka rasa, asin, masam, manis. Dengan raba tangan kita bisa tahu bentuk, keras, cair, padat, dan seterusnya. Nah, yang ditangkap itu adalah fakta-fakta material. Kita semuanya melakukan itu, bahkan binatang pun lebih hebat dari kita soal itu. Kemudian ada sesuatu yang tidak bisa kita tangkap dengan mata. Yang kita tidak bisa tangkap dengan mata ini 2 hal, yaitu konsep pikiran-pikiran. Kita kan punya pikiran, membayangkan rumah kita,
Itu semua pikiran-pikiran yang tidak ada faktanya secara material, hanya gambar-gambarnya. Dan itu memerlukan akal. Jadi yang pertama menggunakan indera, yang kedua menggunakan akal. Di luar benda-benda ini dan di luar pikiran-pikiran itu ada lagi fakta-fakta yang lebih nyata. Dia bukan fakta, dia bukan gambar, dia bukan pikiran, dia fakta. Tapi fakta yang dibalik materi ini, dibalik aneka benda-benda yang kita lihat, ada sesuatu, dan itu tidak bisa ditangkap dengan indera. Indera tidak mampu menjangkaunya. Akal hanya mampu menangkap gambarnya, tapi faktanya tidak bisa ditangkap dengan akal. Apa itu? Itu dengan hati orang menyebut. Maka apa yang diperlukan? Kalau indera, perlu inderanya sehat untuk bisa menangkap. Orang kalau matanya tidak sehat, maka yang tertangkap, objek yang tertangkap oleh matanya tidak jelas. Pendengarannya kalau tidak sehat, suara yang ditangkapnya juga tidak jelas. Nah, untuk menangkap fakta-fakta material kita perlu indera. Kalau perlu pakai alat. Kalau terlalu kecil kita pakai mikroskop. Kalau terlalu jauh kita pakai teleskop. Untuk menangkap apa? Menangkap fakta-fakta bendawi umum. Dari situlah muncul ilmu, sains dan lain seterusnya. Untuk apa? Untuk menciptakan alat-alat yang dengan itu kita bisa bertahan hidup di dunia materi. Orang berjuang untuk itu dan menganggap inilah satu-satunya ilmu. Sehingga makin orang menguasai berbagai macam benda-benda, pengetahuan terhadap benda, berarti peluangnya untuk bertahan hidup di dunia ini lebih besar. Bisa sejahtera, bisa apapun lah namanya. Bisa juga mengambil hak orang lain dengan ini. Kemudian dengan pikiran, dengan akal menangkap berbagai macam pikiran-pikiran. Untuk apa? Untuk menggambarkan benda-benda ini. Benda ini kan terlihat ketika dia digambarkan sebagai sesuatu, dia menjadi sesuatu yang penting, orang menganggapnya dia menguasai benda itu. Segala hal dipikirkan, termasuk keyakinan, agama, cuma dipikirkan. Tapi ada sesuatu Tuhan bisa digambarkan, dipikirkan. Kita memikirkan Tuhan, menyebutnya, mengajaknya kita berdoa, kita mengeluhkan, itu semuanya adalah pikiran-pikiran. Kita sudah punya ilmu dengan indera, kita menangkap benda-benda. Kita juga menangkap pikiran-pikiran tentang agama, tentang konsep-konsep, tentang gagasan dengan akal kita. Makin kuat akalnya, makin mampu menangkap pikiran-pikiran yang lebih tinggi. Setiap orang punya levelnya sendiri dalam pengetahuan akal ini. Ada sebuah fakta, sebuah realitas yang tidak bisa dijangkau dengan indera. Sehebat apapun inderanya, sekuat apapun, secanggih apapun alat yang digunakannya, teleskop, mikroskop dan seterusnya, tidak mampu menangkapnya. Mengapa? Karena realitas ini tidak berbenda, tidak berbentuk benda, tidak berdimensi, tidak punya ruang. Ia di luar ruang. Juga tidak bisa ditangkap dengan akal karena ia bukan konsep, dia adalah fakta. Dengan apa? Orang menyebutnya dengan hati. Siapapun bisa berpeluang untuk mendapatkan ini. Kalau ilmu indera, perlu indera yang kuat. Kalau ilmu pikiran, perlu pikiran yang kuat. Itu hanya sekelompok orang. Tapi dengan menangkap realitas yang di luar indera dan di luar akal, ada realitas yang semua orang bisa menangkapnya. Asal memenuhi syarat-syaratnya. Nah, disebutkan oleh para ahli, syaratnya adalah karena alat yang digunakan adalah hati, maka hatinya harus fresh, harus bugar, harus sehat, sehingga bisa menangkap sebuah realitas yang tidak bisa dijangkau dengan indera, tidak bisa juga ditangkap dengan akal. Itulah realitas sejati yang tak meruang, tak berdimensi, tak punya dalam, tak punya luas, tidak punya ukuran, tidak punya geometri, ukuran-ukuran geometris. Inilah yang disebut dengan realitas metafisik. Tuhan mungkin bisa dipikirkan, ya, dengan akal. Sifat-sifatnya kita jabarkan. Para ahli di bidang itu banyak. Benda-benda juga bisa diberikan dikalkulasi, orang memberikan statistik, hitungan-hitungan matematik, pakar-pakaran itu ada. Tapi realitas yang nyata ini tidak bisa diungkap dengan pikiran, tidak bisa juga dijabarkan dengan semua hasil penelitian laboratorium dan sebagainya. Hanya dengan hati orang bisa menangkapnya. Secerdas apapun orang pikirannya, kalau dia hatinya tidak bersih, tidak akan menangkap ini. Secanggih apapun peralatan teknologinya, dia tidak akan mampu menangkap realitas yang metafisik ini. Itulah
modal yang dimiliki oleh setiap orang. Tidak peduli kaya atau miskin, awam atau orang pintar, sarjana atau bukan sarjana, semuanya punya modal dengan hati untuk menangkap itu. Nah, salah satu syaratnya membersihkan hati. Hati harus bersih dari kotoran-kotoran. Kalau tertutup, dia tidak mampu menangkap. Nah, menurut para ahli, kotoran, semua kotoran hati itu bersumber dari satu, yaitu kezaliman. Kezaliman. Selama ini kita menganggap zalim itu kalau kita ngambil hak orang lain, mengganggu orang lain. Iya, itu salah satu varian kezaliman. Tapi kezaliman secara lebih luas adalah, secara kebahasan zalim itu kembalinya kepada kegelapan, kenircahayaan. Tidak ada cahaya, itu berarti kegelapan. Apapun yang buruk adalah kegelapan. Dari semua keburukan-keburukan ini bermuara kepada satu, induk dari semuanya adalah kezaliman. Nah, kezaliman diartikan sebagai tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, berarti kita melakukan kezaliman. Dalam pengertian yang luas ini mencakup apa-apa. Di antara semua kezaliman-kezaliman ini ada 2 atau 3 macam kezaliman, himpunan kezaliman. Pertama, kezaliman dalam bentuk pikiran. Pikiran yang tidak diletakkan pada tempatnya, berpikir salah. Nah, pikiran dalam bentuk kezaliman ini bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi orang menyebutnya syirik. Jadi dalam pikiran. Di antara semua dalam pikiran yang paling tinggi adalah syirik. Nah, kezaliman pikiran ini menurut para ahli namanya kufur. Kufur itu salah satu buah dari kezaliman. Apa itu kufur? Kufur semua pikiran yang salah. Nah, pikiran yang salah yang paling berefek terhadap kehidupan kita, syirik. Syirik pun dengan tingkatan-tingkatannya, mulai yang paling akut sampai yang bawah, semua masuk kategori syirik. Orang pamrih syirik, orang menginginkan orang lain syirik, orang stres karena diabaikan oleh orang lain juga syirik, semuanya syirik. Orang mengatakan kau adalah segala-galanya bagiku, syirik secara kata meskipun kenyataannya tidak begitu. Syirik itu banyak varian dan kita per detik bersinggungan dengan syirik. Jadi syirik itu bukan orang bicara dengan pohon, minta uang dari pohon, minta rezeki dari pohon, itu bukan syirik, itu stres. Orang bicara dengan kuburan, minta ke kuburan, ya salah, stres. Tapi tidak ada sebetulnya orang bicara dengan kuburan, maunya bicara dengan jiwa yang fisiknya tertanam dalam kuburan. Bicara dengan pohon juga kayaknya enggak, kecuali orang yang memang punya masalah dengan mental. Jadi syirik itu apa? Syirik itu pikiran saja. Tidak harus ada tindakannya. Ketika kita menganggap seseorang itu sebagai segala-galanya, bahwa dia berpengaruh terhadap kehidupan kita, senang dan sedih kita, oh itu berarti sudah dia menganggap sesuatu sebagai sebab bagi kehidupannya, itu syirik. Apapun. Jadi syirik itu per detik saja berubah, langsung syirik dalam bentuk pikiran. Jadi kufur itu apa? Kufur semua kezaliman dalam bentuk pikiran. Ini harus kita selesaikan. Bagaimana kita syirik tapi kita berdoa kepadanya? Bukan tidak dikabulkan, memang kita sedang tidak memperlakukannya sebagai Tuhan. Maka dari itu tidak dikabulkan. Boleh jadi begitu. Nah, maka dari itu sebelum kita berhadapan dengan Allah, sebelum kita merasa ingin tidak hanya menggambarkan Allah dengan pikiran, tapi kita ingin menangkap dengan hati kita, minimal di malam ini, dengan khusyuan, dengan pengakuan dosa dan lain sebagainya. Yang kedua, kezaliman dalam bentuk tindakan. Nah, di sini nanti ada kezaliman itu ada 2. Kezaliman terhadap diri sendiri dan kezaliman terhadap yang lain. Kalau kita katakan semua kezaliman itu ada korbannya, ya kan? Kalau kita ngambil hak orang lain, kan orang lain yang menjadi korban. Kita mencuri, kita mengganggu, kita menghina, ada korbannya. Tapi korban pertama semua kezaliman adalah diri sendiri. Ya, kita seperti mengganggu orang lain, seakan-akan orang lain yang menjadi korban. Tapi sebetulnya semua kezaliman, korban pertamanya adalah diri sendiri. Makanya kita disuruh berdoa, zalamtu nafsi, zalamtu nafsi.
Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Disebutkan mengapa mengganggu orang lain, kok kita disuruh dianggap sebagai korban dan kita disuruh berdoa untuk mengakui menzalimi diri sendiri. Karena sama dengan kita pesan neraka. Kita memasukkan diri kita dalam murka Allah kan berarti menzalimi diri sendiri. Semua perbuatan baik, sebagaimana semua perbuatan baik pelakunya adalah diri sendiri. Seolah-olah berbuat baik untuk orang lain, membantu orang lain. Yang menikmati kebaikannya adalah diri sendiri. Itu penikmat pertama. Makanya orang merasa senang berbuat baik. Ada rasa hero, ada happy, ada ingin menyelesaikan masalah dengan bantu orang lain. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kamu berbuat baik, jangan merasa berbuat baik untuk orang lain. Kau sedang berbuat baik untuk dirimu. Seorang ibu yang menyayangi anak, seolah-olah anaknya yang mendapatkan kenikmatan. Tunggu dulu, yang pertama menikmati adalah ibu. Karena mencurahkan kasih sayang adalah kebutuhan diri kita sendiri. Begitu juga kezaliman. Korban pertama adalah diri kita, baru kemudian pihak lain. Jadi kezaliman itu ada subjektif, ada objektif. Dan semua kezaliman pasti dimulai dari subjektif. Kezaliman terhadap pihak lain selain diri kita itu bisa dibagi menjadi dua, vertikal, horizontal. Apa vertikal? Zalim kepada Allah. Maksudnya tidak meletakkan Allah pada posisinya, adalah kezaliman. Memposisikan Allah atau memposisikan manusia seakan-akan sama posisinya dengan Allah. Ya memang tidak ada orang menganggap manusia itu Allah, tidak ada. Yang terang-terangan nawaitu menganggap tidak ada. Tapi dalam sikap, dalam perilaku menganggap dia segala-galanya. Memberikan hak menentukan kepada kita segala-galanya. Itu yang disebut dengan kezaliman. Kezaliman yang berhubungan dengan tindakan. Apa kezaliman dalam bentuk tindakan? Banyak hal. Terhadap lain. Yang vertikal kepada Allah. Semua dosa kita adalah kezaliman kepada Allah SWT. Kemudian kezaliman kepada sesama. Sesama apapun yang bukan Tuhan, hewan, tumbuhan, manusia. Manusia juga dibagi lagi. Kezaliman komunal atau kezaliman individual. Wah, kezaliman sosial ini. Kayak tadi itu banyak. Kita mengucapkan satu kata yang berefek terhadap orang lain. Terutama di era medsos. Asal ngomong, nggak tahu punya keahlian atau nggak nulis. Saking gatalnya dia untuk atau melike tulisan orang yang belum tentu benar. Pahala belum tentu, dosa hampir pasti. Kita ngasih ini sekedar jempol, kehilangan pulsa juga kehilangan pahala. Atau menyebarkan sesuatu yang belum pasti. Atau menasihati tujuannya, tapi membuat orang seolah-olah dia berbuat dosa. Misalnya saya kepada Pak Jack, tiba-tiba saya ngirim WhatsApp, janganlah kamu berbohong. Nasihat, tapi yang nerima, jangan khianat. Dia asik saja. Seolah-olah itu menasihati, tapi bisa itu artinya menyakiti hak orang lain. Mengapa? Karena kita tidak tahu efek apapun yang kita ciptakan dalam kehidupan kita. Kezaliman, kalau kezaliman mencuri, kezaliman mengambil hak orang lain itu kan hampir pasti kita tidak lakukan. Tapi yang samar-samar ini sangat mungkin kita lakukan. Sangat mungkin bergurau. Tapi menghina tujuannya, merendahkan orang. Dan itu banyak. Wailun likulli humazah. Wail buat orang yang mengerjipkan matanya untuk merendahkan orang. Berat. Bayangkan yang melakukan sesuatu berefek terhadap orang lain, menghilangkan nama baik orang lain. Banyak kalau kita uraikan, wah mungkin berjilid-jilid itu. Kezaliman terhadap orang lain. Nah, kezaliman dalam perbuatan ini disebut dengan al-fisq. Kalau tadi disebut dengan al-kufr, al-fisq. Jadi kekafiran dan kefasikan itu adalah dua anak yang dilahirkan dari kezaliman. Mudah-mudahan kita semuanya sadar tentang anatomi kezaliman. Betapa megahnya struktur kezaliman. Dan kita menjadi bagian dari itu. Bagian dari itu.
Dan saatnya dengan kesadaran itu kita melakukan tahalli. Tahalli apa? Membangun keadilan dengan struktur yang sama. Keadilan dalam bentuk pikiran, keadilan dalam bentuk perbuatan. Adil dalam pikiran, lawannya adalah kufur. Adil, dia tidak zalim, lawannya apa? Munculnya iman. Kalau tadi lawannya adalah kufur, munculnya iman. Iman yang paling tinggi, lawan dari syirik, tauhid. Keadilan pikiran yang tertinggi adalah tauhid. Kalau di sana kezaliman tertinggi dalam bentuk pikiran adalah syirik. Jadi tauhid. Kemudian baru yang lain, iman kepada kenabian, iman kepada imamah, dan seterusnya, sampai yang paling bawah. Baru kemudian lawan amal, ini orang menyebutnya amal soleh lah, pasangannya. Kalau tadi fisq, ini kesalehan, kefasikan. Keadilan dalam bentuk perbuatan namanya kesalehan. Makanya orang tidak bisa berbuat baik kalau tidak diawali dengan iman. Banyak orang berbuat baik tapi belum tentu amal soleh. Mengapa? Karena tidak dibarengi dengan iman. Makanya kata iman dan amal soleh itu selalu bergandengan. Orang yang tidak iman kepada Allah berbuat baik, baik, dibalas sama Allah. Tidak percaya sama Allah kok Allah membalas. Tidak percaya surganya Allah, kita kok ngotot seolah-olah jadi advokat supaya kelihatan modernis, toleran. Tidak usah ngotot. Kita sendiri belum tentu masuk surga, ngotot orang yang tidak beramal demi Allah dimasukkan surga. Faman ya'mal, semua selalu yu'minu billah wa yakfur bitaghut. Makanya kalau kita beriman, ya pasti kita kufur. Kufur terhadap segala sesuatu yang berbeda dengan kita. Nah, harus memastikan kita meyakini sesuatu yang menolak lawannya. Begitu juga ketika kita berbuat adil dalam berbuat. Keadilan juga bisa individual. Siapapun yang berbuat adil dalam bentuk perbuatan, dan itu amal soleh, disebut dengan kepatuhan, taat, maka kita pastilah penikmatnya. Mungkin kita memerlukan pihak lain ketika kita berbuat baik, tapi yang mendapatkan kenikmatannya adalah diri sendiri. Kenikmatan, kalau dia tidak mendapatkan kenikmatan duniawi, akhrawi, tidak percaya akhirat, mengapa banyak orang berbuat baik padahal tidak percaya Allah, tidak percaya surga? Karena ada feedbacknya, ada yang dirasakannya, pleasure, nikmat, rasa hero, mau menyelesaikan masalah orang. Ya, kalau dihitung-hitung itu biaya murah ketimbang stres dia melihat orang lain teraniaya, melihat orang miskin, dia bantu. Dengan itu dia menyelesaikan rasa guilty feeling, rasa bersalah terhadap orang lain. Jadi pelaku kenikmatan perbuatan kita yang baik tetap kita. Dan karena itu jangan menghitung-hitung, toh kita pengambil keuntungannya. Uang dikeluarkan seolah-olah orang lain mendapatkan uang. Jangan lupa rasa hero-nya itu miliaran. Jangan lupa melepaskan rasa bersalah yang cuma 5.000 itu harganya triliunan. Itu kalau dihutangkan, itu biaya terapi teratasi hanya dengan ngasih uang 5.000 orang yang ngamen keplok di pinggir jalan. Kita bukan berbuat apa-apa, apalagi disebutkan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jangan lupa setiap orang sukses kita punya saham di situ. Orang-orang miskin punya saham. Bayangkan kalau semua orang harus sukses. Tidak ada yang sukses. Maka dari itu ada orang yang sengaja keluar dari antrian untuk mencari kesuksesan. Agar apa? Agar sebagian orang sukses. Mau tidak mau kesuksesan orang bergantung kepada kegagalan orang lain. Kegagalan juga karena kesuksesan orang lain. Inilah dunia di mana setiap orang tidak ada yang mulia kecuali yang mampu bertahan, istiqomah, tangguh dengan semua keadaan. Karena tidak ada yang gratis, tidak ada makan gratis di dunia ini. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Keadaan enak, tidak enak, kaya, miskin, sulit, sehat, sakit, semuanya. Jangan kira orang yang sehat itu berarti pasti mendapatkan kemuliaan dari Allah. Nah, terus kalau sakit tidak dapat kemuliaan dari Allah. Sakit, sehat, semuanya adalah cobaan. Tidak ada yang gratis. Dan karena itu kalau sehat kita harus menjaga.
Kalau sakit kita harus berusaha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.